Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba bedah nih materi pengantar yang Anda bagikan. Judulnya aja udah, lumayan bikin penasaran ya. Jadi Anda ingin memiringkan arena bermain. Langsung aja yuk kita lihat isinya. Yang menarik nih, di awal udah langsung diakui ya potensi kontroversinya. Disebut kalau, sebagian orang bisa aja melihat ini sebagai panduan manipulasi. Tapi di sisi lain, ini juga katanya soal gimana caranya biar kita nggak kena manipulasi. Dijanjikan juga ada langkah cerdik dan jurus ajaib buat ya mengungguli lawan negosiasi. Maksudnya gimana tuh ya kira-kira? Iya, betul. Framing di awal ini penting banget menurut saya. Sumber ini seolah bilang, oke, ini mungkin kelihatan kayak manipulasi, tapi justru dengan paham mekanismenya, Anda jadi kebal. Jadi fokusnya itu digeser, bukan sekedar soal trik, tapi lebih ke pengembangan skill fundamental. Keterampilan hidup lah. Jadi bukan cuma soal menang ya? Bukan cuma soal menang, tapi soal paham gimana sih dinamika kekuasaan, dinamika psikologis itu bekerja dalam interaksi. Katanya sih, ini bisa banget meningkatkan, ya, kesuksesan profesional dan juga kepuasan pribadi. Hampir kayak Anda perlu tahu cara miringin arena biar tahu kalau ada orang lain yang coba begitu ke Anda, gitu kan. Oke. Terus sumber ini juga ngasih sedikit bocoran ya tentang apa yang bakal dibahas nanti. Ada soal gimana ngatasin kebuntuan atau jadi kompromis tanpa kompromi. Istilahnya unik juga ya. Mungkin maksudnya gimana caranya kita bisa capai tujuan inti tanpa kelihatan mengalah kayak kompromi biasa gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Terus ada juga soal tawar-menawar alot yang katanya nuntut kita jadi oportunis tanpa ampun. Wah, kedengarannya cukup intens ya. Dan yang bikin ini makin kuat kesannya itu pendekatannya kan diramu dari macam-macam bidang ya. Sumbernya eksplisit nyebutin ada psikologi, linguistik, terus advokasi persidangan, penjualan, komunikasi manajemen. Ini kayak ngasih sinyal kuat gitu kalau negosiasi itu menurut penulisnya bukan cuma tawar-menawar harga doang. Tapi lebih kayak Seni pertunjukan yang ya canggih lah. Coba perhatikan deh, hubungan antara linguistik sama kekuasaan yang tersirat di situ. Gimana cara Anda membingkai sesuatu dari awal? Itu bisa jadi udah langkah pertama buat miringin arena. Bahkan sebelum negosiasi intinya mulai gitu loh. masuk akal. Ditambah lagi pengalaman penulisnya kan, wah 40 tahun. Negosiasi buat klien dari agen pemerintah asing sampai aktor, atlet terkenal, jelas nambah bobot klaimnya ya. Jadi intinya nih, pengantar ini langsung ngasih pilihan ya ke Anda, mau jadi maestro pengaruh atau ya minimal jadi negosiator yang jauh lebih baik. Betul, dan sumber ini bilang punya semua perangkatnya. Kayaknya sih kuncinya ada di pemahaman mendalam soal dinamikanya itu ya, bukan cuma teknik di permukaan aja. Tepat sekali. Pengantar ini jelas menempatkan negosiasi dalam bingkai yang lebih luas dari sekedar, katakanlah, transaksi bisnis biasa. Ini soal memahami seluk-beluk psikologi manusia, dinamika kekuasaan yang sering kali nggak kelihatan. Ini ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda coba lihat interaksi sehari-hari Anda, entah itu besar atau kecil, pakai kacamata kesadaran soal potensi memiringkan arena bermain ini? Apa kesadaran itu bakal mengubah cara Anda memandang atau merespon situasi itu? Itu poin refleksi yang bagus banget. Coba deh, ingat-ingat lagi satu situasi, mungkin negosiasi atau interaksi aja belum lama ini, di mana Anda merasa kok posisi Anda kurang enak ya? Atau arena bermainnya terasa nggak seimbang. Nah, hanya dengan bekal kesadaran dari pengantar ini aja, soal potensi manipulasi, pentingnya paham dinamika kuasa, gimana framing bisa ngaruh, kira-kira nih, ada nggak perspektif atau pendekatan lain yang mungkin muncul kalau Anda hadapi situasi mirip lagi? Ini bisa jadi bahan renungan yang, berguna loh. Oke. Terima kasih sudah menyimak pembahasan pengantar sumber ini bareng kita. Semoga ya, percikan wawasan ini bisa memantik rasa ingin tahu Anda lebih jauh lagi.